Hey Titan Gapi Lovers dimanapun anda berada, jumpa lagi di channel Titan Gapi. Semangat terus teman-teman ya. Eh, untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang plus minus inbreeding ya teman-teman ya. Jadi perkawinan satu darah untuk ikan gapi. Nah, inbreeding ini kita pernah lakukan ya teman-teman ya, dengan durasi kurang lebih sekitar 1,5 tahun, dan kita lakukan inbreeding secara terus menerus dan mendapatkan hasil yang seperti apa ya. Oke. Jangan kemana-mana, simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe itu gratis dan dapat pahala teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Inbreeding itu adalah perkawinan satu darah, perkawinan yang dari satu keturunan, satu anakan, dan dianakan lagi, dikawinkan lagi secara terus menerus. Nah, di Titan Gapi ini kita sudah melakukan percobaan inbreeding yang kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya teman-teman ya, cukup lama juga. Jadi kita kawinkan secara terus menerus. Apakah terjadi kekurangan pada inbreeding ini? Karena pada hewan-hewan lain ya, atau jenis-jenis hewan yang lain, inbreeding ini ternyata dapat mengakibatkan sesuatu yang kurang bagus teman-teman ya. Dan di gapi ini seperti apa? Nah, di gapi ini ternyata setelah kita lakukan inbreeding selama 1,5 tahun itu juga terdapat kelemahannya teman-teman ya. Jadi bukan tidak ada kelemahannya. Di sini kita sudah buktikan langsung, dan kelemahannya itu salah satu diantaranya adalah dengan cacatnya si ikan hasil dari inbreeding yang kita lakukan secara terus menerus teman-teman. Jadi persentase terjadinya kecacatan pada ikan ini ada dan terjadi, meskipun kita sudah melakukan sortir ya untuk pemilihan indukan ya. Nah, pada kasus breeder teman-teman yang lain juga pernah mengatakan kawin satu darah ini atau inbreed ini tidak masalah dan dilakukan dengan cara melakukan seleksi yang ketat terhadap indukan yang akan di inbreed ya teman-teman ya. Nah, di Titan Gapi ini sendiri kita juga sudah melakukan seleksi yang cukup ketat. Jadi di antara semua anakan itu kita sudah sortir dan pilih yang terbaik ya teman-teman ya untuk di inbreed. Tetapi tetap saja keluar hasil yang anakannya itu reject ya teman-teman ya. Dibilang reject atau cacat atau ini ya, lebih tepatnya cacat. Jadi bentuk ikan gapinya bengkok teman-teman. Kalau teman-teman menemukan di breeder lain yang mungkin durasi breednya juga sudah cukup lama, pasti mereka juga menemukan hal ini nih kalau mereka melakukan review secara jujur. Inbreed itu sebenarnya ada kelemahannya teman-teman ya, dan kelemahannya terjadi kecacatan pada keturunannya. Nah, apa yang terjadi dengan kecacatan si gapi ini, kita juga sudah sortir dan kita singkirkan ya teman-teman ya. Kita singkirkan karena bentuk postur si badannya gapi ini tidak proporsional gitu, tapi bengkok-bengkok gitu teman-teman. Bentuk badannya bengkok dan tidak bagus. Dan si gapi cacat ini kita sortir karena secara fisik tidak menarik, lalu kita singkirkan karena untuk menghindari genetik yang terjadi yang seperti itu. Jadi kita sortir yang lebih bagus, yang paling bagusnya, lalu kita kawinkan. Pada generasi selanjutnya, setelah kita memilih yang paling bagus, itu tetap akan keluar lagi teman-teman. Keluar lagi di anakannya beberapa persen yang badannya bengkok teman-teman. Jadi badannya bengkok, tetap keluar meskipun kita melakukan inbreed dari sortir indukan gapi yang paling bagusnya. Jadi semakin lama kita menginbreed si gapi ini, presentasi untuk tingkat kecacatannya semakin tinggi teman-teman. Jadi kita temukan pada satu jenis yang sudah kita lakukan dan ternyata hasilnya
semakin lama semakin cacat. Dan satu lagi nih teman-teman, untuk inbreed ya teman-teman ya, kita berusaha untuk melakukan review jujur nih teman-teman. Review yang jujur ya. Selain bengkok itu dan daya tahan gapi ini memang menurun teman-teman. Jadi dengan perlakuan yang sama, jenis ikan yang sama, kita melakukan perawatan yang sama juga, kedua jenis gapi ini pada saat musim kayak pancaroba di mana jamur dapat menyerang dengan cepat, ini sih gapi yang inbreed ini lebih mudah atau lebih rawan untuk terkena penyakit teman-teman. Dan kita sudah buktikan secara langsung, perawatannya sama, pakan sama, perlakuannya sama. Dan untuk gapi yang jenis-jenis gapi yang inbreed ya, gapi yang inbreed ini dia akan lebih mudah sakit teman-teman. Jadi persentase kematiannya atau sakitnya itu lebih tinggi dibandingkan gapi yang tidak di inbreed. Nah, kita sudah lakukan ini berulang-ulang kali dan sudah kita coba dan analisa secara jujur, secara langsung itu untuk melemahkan daya tahan tubuh itu benar itu terjadi. Dan terjadi juga kecacatan pada si ikan gapinya sendiri teman-teman. Jadi kita di tank ini bisa dijajarkan, misalkan ada 4 tank ini, yang satu ini inbreed, yang ini tidak inbreed, dengan perawatan sama, air sama, penggantian air juga sama, pakan sama. Itu yang satu lebih mudah sakit dan yang lainnya lebih kuat teman-teman. Itu karena imunitasnya juga menurun. Jadi secara genetik juga di hewan apapun itu sebenarnya inbreed itu kurang bagus ya teman-teman ya. Di manusia juga sama teman-teman. Jadi perkawinan sedarah itu juga dilarang. Sebenarnya seperti itu. Karena untuk menghindari kecacatan dan lain sebagainya. Jadi inbreed ini bisa diterapkan di gapi, tapi tidak untuk terus menerus ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau 1-2 kali perkawinan inbreed atau 3 kali itu masih oke teman-teman, tidak terjadi masalah. Tapi untuk durasi yang panjang yang udah kita coba lakukan itu, anakannya terjadi kecacatan dan mudah sakit. Dan pada akhirnya kita si gapi yang jenis inbreed ini kita lepas semua, kita bagi itu ke anak-anak anak-anak kecil, karena secara kualitas juga udah tidak bagus. Meskipun kita sudah melakukan sortir ya untuk pemilihan indukan yang terbaik, itu persentase tingkat kecacatannya itu sangat tinggi teman-teman ya. Jadi merusak kualitas dari ikan gapi itu sendiri. Nah, apabila kita terus-menerus melakukan inbreed ini, nanti yang akan rugi kita sendiri nih teman-teman. Jadi kita sudah membuang tenaga, waktu ekstra, ikan gapinya jadi lebih gampang sakit, dan tingkat persentase ikan gapinya juga, untuk cacatnya juga sangat tinggi. Jadi kita akan rugi tenaga, waktu, dan segalanya. Akan lebih disarankan untuk membeli misalkan indukan jantan dan dikawinkan ke betinanya atau sebaliknya ya teman-teman ya. Kita bisa membeli sepasang lagi gapi dengan kualitas bagus untuk menghindari inbreed di farm kita teman-teman, karena kita sudah benar-benar mencobanya, review jujur, dan hasilnya memang kurang bagus teman-teman untuk inbreed ini ya. Meskipun ada yang bilang itu bagus, mungkin mereka melakukannya dalam waktu yang cukup pendek ya, tidak panjang ya. Jadi inbreed dalam waktu pendek itu tidak masalah, mungkin setengah tahun juga nggak masalah. Tapi untuk waktu yang lama, tingkat kecacatannya akan muncul. Jadi akan lebih baik apabila dihindari ya teman-teman ya, apabila kita melakukan untuk durasi yang panjang. Nah, satu lagi yang kami temukan dari kelemahan dari inbreed ini teman-teman adalah kualitas dari coraknya ya, atau warnanya, itu tingkat ketajaman warnanya itu
semakin pudar teman-teman. Dan kita menemukan kemarin yang jenis kemarin yang kita lakukan inbreed dalam durasi jangka panjang ini, kita justru memilih yang warnanya pudar-pudar nih teman-teman nih, yang kurang menarik, dan kita inbreed lagi. Hasilnya apa teman-teman? Ini yang terjadi di Tanggapi ya teman-teman. Mungkin di farm lain saya nggak tahu, ini pengalaman kita aja. Kita melakukan sortir tapi yang jelek, yang bagusnya kita pilihin, yang jeleknya kita pilihin, tapi kita coba inbreed dan dianalisa lagi teman-teman. Jadi yang warnanya pudar-pudar ini kita inbreed lagi, hasilnya tetap keluar gapi yang cacat ini, sama yang menarik satu nih, keluar gapi jenis albinonya teman-teman. Jadi menurut pengamatan kami, warna yang pudar ini sepertinya adalah gapi yang mulai kehilangan warna pigmennya teman-teman. Warna pigmennya mulai hilang, tapi dia jadi cenderung rentan. Dan di sini saya mulai menangkap mungkin kenapa albino itu rentan itu mungkin pada awalnya juga seperti ini teman-teman ya. Kalau saya mengira seperti itu. Jadi ikan gapi yang warnanya pudar ini kita kawinkan, lalu keluar albino, dan albinonya waktu itu keluar ada 6 ekor ya teman-teman ya. Ada 6 ekor albino, dan kebetulan ada jantan, ada betinanya. Lalu kita pilih, kita sortir, kita besarkan lagi sampai dewasa, dan si albino ini kita kawinkan inbreed teman-teman. Setelah kita kawinkan, itu anaknya albino semua 100%. Anaknya albino 100% semua, tidak ada yang tidak albino. Jadi ini dari gapi yang jenis biasa disortir yang warna-warnanya pudar, dikawinkan dan keluar albino, terus di inbreed lagi, keluar albino semua 100%. Tetapi yang aneh di sini, albino ini yang rawan ini ya teman-teman ya, ini anakannya itu justru lebih kuat daripada si gapi yang pudar itu tadi teman-teman. Itu yang sudah kita lakukan dan kita alamin. Jadi saat dia menjadi albino itu kemungkinan yang lebih rentan lagi, ternyata dia lebih kuat teman-teman, sedikit lebih kuat dibandingkan yang si warna normal tapi yang pudar tadi itu. Nah, kita temukan hal unik ini di farm kami nih, di Tanggapi. Jadi cukup menarik juga. Inbreed ini yang terjadi di kita justru menghasilkan albino teman-teman ya. Tapi di perkawinan yang tidak inbreed, kita malah tidak menemukan si albinonya nih teman-teman. Jadi warna pudarnya ini nggak ketemu, hampir nggak ada. Dan kita kawinkan lagi juga hasilnya tidak pernah keluar albinonya. Tapi yang di inbreed serta warnanya semakin pudar, semakin pucat ini, kita kawinkan keluar albino dan memiliki daya tahan yang sedikit lebih kuat. Ini yang mungkin agak aneh ya teman-teman ya, tapi ini terjadi di farm kita dan kita sudah lakukan percobaan. Untuk gapi yang biasa yang terjadi kualitasnya kurang bagus tadi, yang inbreed sudah kita keluarkan dari farm kita teman-teman ya. Justru yang albinonya masih beberapa kita simpan dan akan coba kita pantau lagi seperti. Oke, sekian dulu video dari kami tentang inbreeding ya teman-teman. Serba-serbi inbreeding yang pernah kita alami di farm kami dan berdasarkan apa adanya ya. Jadi yang kita alamin saja. Ini review jujur tanpa rekayasa. Untuk yang mau berlangganan video kami, bisa langsung pencet tanda subscribe-nya serta bunyikan lonceng notifikasinya serta komen dan like. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Ambil sisi positifnya saja, buang hal-hal yang negatifnya atau yang tidak bagusnya. Tetap semangat terus ngebreednya teman-teman ya, tetap semangat terus ngebreednya.
Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.